Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang SRS dan SKPL atau System Requirement Specification. Next. Di sini ada nama dari kelompok 2. Yang pertama ada Silvanus Priantono 2008 10 10 223. Selanjutnya ada saya sendiri Era Gradian Syaryanto dengan NPM 2008 10 10 218. Selanjutnya ada teman saya Chandra Ika Nugroho dengan NPM 2008 10 10 212. Yang terakhir ada teman saya Ihsanul Abror dengan NPM 2008 10 10 238. Di sini ada table of content dari pemaparan presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kandungan, yang ketiga ada improving, dan yang keempat ada writing. Nah, untuk bab pertama, yaitu mengenai pengertian yang akan dijelaskan oleh teman saya Ihsanul Abror. Kepada Ihsanul Abror dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas. Yang pertama yaitu pengertian mengenai SRS dan SKPL. SRS atau Software Requirement Specification menjelaskan berbagai macam kebutuhan pembuatan produk, yakni kebutuhan spesifik yang terdiri dari kebutuhan fungsionalitas, termasuk diantaranya ada input, proses, dan output dari produk dan non-fungsionalitas. Kebutuhan antarmuka juga digambarkan dengan jelas di dalam dokumen ini, terdiri dari kebutuhan antar pengguna, antar hardware yang menjelaskan kebutuhan yang harus ada untuk menjalankan atau mengoperasikan aplikasi sistem. Kebutuhan antar software yang menjelaskan bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan sistem dan kebutuhan antar komunikasi. Kemudian yang berikutnya yaitu SKPL atau serapan bahasa Inggris dari SRS. Yang memuat sebuah dokumen berisikan deskripsi secara detail mengenai kebutuhan perangkat lunak sebelum direalisasikan lebih lanjut. Suatu dokumen SKPL harus mencakupi kebutuhan yang berhubungan dengan konsumen, sehingga memerlukan perkiraan mendalam selama proses penyusunannya, baik memperkirakan dalam segi biaya, ergonomis, sampai dengan desain. Dalam dunia SRS atau SKPL, kita mengenal 4 istilah, yakni kontrak, customer, supplier, dan pengguna. Kontrak merupakan istilah yang berisi tentang kesepakatan dengan berlandaskan hukum tertentu. Kemudian untuk customer, yakni sebagai pelanggan dan penentu persyaratan. Kemudian supplier sebagai pihak pembangun perangkat lunak. Dan keempat, pengguna sebagai operator dari perangkat lunak. Kemudian terdapat kandungan dokumen dalam SRS atau SKPL. Kandungan dokumen SRS atau SKPL mencakup 10 hal. Yang pertama terdiri dari preface, kemudian introduction, kemudian glossary, kemudian user requirement specification, kemudian sistem arsitektur, system requirement specification, sistem model, sistem evolution, appendices, dan index. Untuk preface mengandung tentang penjelasan mengenai alasan dibalik pembuatan sistem perangkat lunak serta melampirkan kesimpulan dari setiap versi yang telah berhasil dikembangkan. Kemudian introduction mengandung tentang penjelasan kebutuhan sistem serta menjelaskan tentang bagaimana tingkat kecocokan sistem terhadap pesanan pelanggan. Kemudian glossary mengandung tentang istilah teknis yang telah digunakan selama penyusunan dokumen. User requirement definition mengandung tentang fitur yang telah diciptakan kepada pelanggan, baik yang berfungsi maupun tidak. Penjelasannya dapat ditulis dengan bahasa yang dipahami oleh pelanggan. Kemudian sistem arsitektur mengandung tentang pembahasan sistem secara tingkat tinggi yang menunjukkan distribusi fungsi pada modul sistem. Kemudian sistem requirement specification mengandung tentang penjelasan lebih detail mengenai fitur yang berfungsi dan tidak dalam sistem tersebut. Kemudian sistem model mengandung tentang gambaran secara grafis pada hubungan antara komponen sistem, kemudian sistem itu sendiri, beserta ruang lingkup sistem. Kemudian sistem evolution mengandung tentang sejumlah hal yang harus diantisipasi selama membangun sistem tersebut,
sehingga akan mengurangi jumlah kendala yang akan dihadapi. Kemudian untuk appendices mengandung tentang penjelasan lebih mendalam mengenai informasi sistem yang akan dikembangkan. Kemudian indeks mengandung tentang sejumlah indeks yang telah dicantumkan di dalam dokumen. Kemudian untuk karakteristik, kemudian selanjutnya yaitu karakteristik atau yang akan menjelaskan tentang karakteristik dokumen SRS atau SKPL yang baik. Dalam dokumen SRS atau SKPL terdapat beberapa karakteristik, yakni yang pertama correctness atau kebenaran dalam dokumen, yang kedua completeness artinya penjelasan dokumen jelas dan rinci, kemudian konsistensi atau tidak bertabrakan, kemudian unambiguousness yakni harus fokus dalam satu topik, kemudian importance dan stability yaitu memprioritaskan hal yang akan diprioritaskan dan menjaga kestabilan sistem. Kemudian modifiability yaitu mudah dimodifikasi. Kemudian verifiability yaitu mudah memverifikasi komponen. Kemudian traceability mampu melacak komponen, artinya dalam sistem, dalam dokumen yang akan mengungkap tentang sistem tersebut. Kemudian desain, yakni menyediakan model alternatif desain. Kemudian testability atau mudah diuji. Kemudian understandable, yakni mampu dipahami oleh segala pihak. Kemudian abstraction, yaitu penjelasan lebih rinci dengan eksplisit. Artinya dokumen tersebut harus dijelaskan merinci secara eksplisit. Kemudian untuk lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra Eka Nugroho. Dan saya jelaskan mengenai lingkungan atau lingkungan SRS. Next. Jadi lingkungan SRS, mengingat SKPL pada akhirnya akan menjadi dasar bagi kontrak antara developer dan customer, maka suatu dokumen SKPL harus memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi berikut akan dijelaskan mengenai syarat-syarat tentang pembuatan SKPL. Next, Mas. Nah, yang pertama, mendefinisikan kebutuhan software dengan benar. Kebutuhan software muncul karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, atau karena ada karakteristik khusus dari proyek tersebut. Selanjutnya, tidak menjelaskan rancangan atau implementasi dengan rinci. Penjelasan tersebut tidak diperlukan karena bagi pengguna hal tersebut lebih teknis dan tidak perlu. Yang terakhir, ada tidak memaksakan penambahan suatu batasan dari perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada sifat SRS atau sifat Software Requirement Specification. Nah, di sini ada beberapa sifat mengenai sifat SRS itu sendiri. Yang pertama ada fungsionalitas, yaitu untuk apa suatu perangkat lunak dibuat. Jadi perangkat lunak harus dibuat berdasarkan tujuan yang jelas atau fungsi yang jelas. Selanjutnya ada external interface. Dengan apa perangkat lunak berinteraksi dengan user, sistem hardware, perangkat keras di luar sistem, dan perangkat lunak lain. Jadi harus dipertimbangkan bagaimana perangkat lunak itu berjalan dengan mempertimbangkan berbagai lingkungan yang ada seperti perangkat keras dan sebagainya. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada performansi. Sejauh apa kecepatan, ketersediaan, atau availability, waktu tanggap respon time, waktu recovery dari berbagai fungsi perangkat lunak yang dibuat. Selanjutnya ada atribut, yaitu seberapa tingkat portabilitas, tingkat kebenaran atau correctness, tingkat pemeliharaan atau maintainability, dan tingkat keamanan yang ingin dicapai dari suatu perangkat lunak. Next. Yang terakhir ada batasan perancangan. Jadi apakah diperlukan suatu standar, bahasa yang khusus, kebijaksanaan, integritas basis data, batasan sumber daya, lingkungan, operasi, dan lain-lain yang membatasi pilihan-pilihan yang bisa digunakan atau keputusan-keputusan yang bisa diambil ketika perancangan software itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Silvanus.
Baik, selanjutnya di sini ada bagian manfaat dari SRS. Oke, sebagai manfaatnya itu yang pertama yang ada sebagai bentuk perjanjian antar customer dan juga supplier tentang software yang akan dibuat ke depannya. Lalu yang kedua ada mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Oke, tolong next. Nah, yang ke yang ketiga ada sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan. Lalu yang keempat ada sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek. Tolong next. Oke, yang kelima yaitu memfasilitasi transfer jika software ini ditransfer ke pengguna atau mesin bagian lain organisasinya atau ke komputer lain. Oke, yang nomor 6 ada mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Oke, next. Nah, selanjutnya ada penulisan urutan, ada penulisan. Nah, dalam penulisan SRS itu juga ada urutannya. Dan beberapa urutannya adalah, tolong. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan dengan garis besar. Nah, garis besar di sini sebagai spesifikasi persyaratan software yang kita bisa menggunakan template SRS yang ada. Atau kita bisa membuat sendiri dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Chandrika Nugroho. Baik, silakan. Untuk rincian dari garis besar di sini, yang pertama itu ada pengantar, yang kedua ada keseluruhan deskripsi, yang ketiga ada fitur dan persyaratan sistem. Dalam kata pengantar ini berisi tujuan audiens yang dituju, tujuan penggunaan, ruang lingkup, dan definisi serta akronim. Sedangkan isi dari keseluruhan deskripsi itu merupakan kebutuhan, asumsi, dan keuntungan. Lalu untuk isi dari fitur dan persyaratan sistem ada kebutuhan fungsional, persyaratan antarmuka eksternal, fitur sistem, dan persyaratan non-fungsional. Next. Lalu kedua yaitu urutan yang kedua yaitu menentukan tujuan produk software. Pada pengenalan ini sangat penting karena menetapkan harapan bahwa kita akan mencapai seluruh SRS. Beberapa hal yang perlu diingat ketika mendefinisikan tujuan ini yaitu yang pertama yaitu audiens yang ditujukan dan tujuan penggunaan. Mendefinisikan pemilik akses ke SRS dengan cara penggunaan, termasuk pengembang, penguji, manajer proyek, dan lain-lain. Pendefinisian ini nantinya akan menyebabkan pekerjaan yang sedikit di masa depan. Lalu yang kedua yaitu lingkup produk, di mana berisi manfaat, tujuan, dan sasaran untuk produk yang kita buat. Lingkup produk ini harus berhubungan dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Lalu yang ketiga yaitu definisi dan akronim, di mana definisi dan akronim ini sangat penting untuk menentukan risiko dalam proyek. Isinya itu mengenai pertimbangan dan strategi jalan keluar masalah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jelaskan produk yang akan dibuat. Memberikan deskripsi tentang apa yang akan dibangun atau dibuat, apakah produk baru, produk tambahan, untuk produk yang telah dibuat, mengapa ini dibutuhkan. Memahami pertanyaan ini di depan dapat membuat pembuatan produk menjadi lebih mudah. Next. Lalu selanjutnya menjelaskan produk yang dibuat. Pada step ini ada dua bagian yaitu kebutuhan user dan asumsi dan ketergantungan. Pada kebutuhan user menjelaskan penggunaan dari produk dan cara penggunaan produk yang dibuat. Sedangkan pada asumsi dan ketergantungan berguna agar kita lebih bisa memahami kapan produk akan gagal atau tidak beroperasi dengan sempurna. Lalu kita harus mencatat apakah proyek tersebut bergantung pada faktor eksternal apapun. Next. Yang keempat yaitu detail kebutuhan spesifik. Dengan menyertakan kebutuhan secara spesifik dan sedetail mungkin, hal ini bertujuan agar tim pengembang dapat memenuhi persyaratan dengan benar. Detail kebutuhan ini akan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut. Kebutuhan fungsional, di mana persyaratan fungsionalitas sangat penting karena menyediakan semacam fungsionalitas. Contohnya itu seperti memiliki persyaratan yang menguraikan bagaimana perangkat lunak akan berinteraksi dengan alat yang lain, yang nantinya akan membawa ke persyaratan antarmuka eksternal. Lalu selanjutnya ini
merupakan persyaratan antarmuka eksternal, di mana merupakan jenis spesifik dari persyaratan fungsional. Hal ini penting ketika bekerja dengan sistem tertanam, karena mereka menguraikan produk dan akan berinteraksi dengan komponen lain. Jenis interface atau antarmuka yang diperlukan yaitu user, perangkat keras, perangkat lunak, dan communication atau komunikasi. Lalu selanjutnya ada fitur sistem di mana merupakan jenis persyaratan fungsional. Dan juga fitur sistem merupakan fitur yang diperlukan agar sistem dapat berfungsi. Selanjutnya yaitu persyaratan non-fungsional lainnya. Persyaratan non-fungsional bisa sama pentingnya dengan persyaratan fungsional, termasuk performa, keamanan, security, kualitas. Pentingnya jenis persyaratan ini bervariasi tergantung pada setiap industri masing-masing. Yang kelima yaitu kirim untuk persetujuan, di mana pada step ini setelah menyelesaikan SRS, Anda harus mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan utama atau klien. Ini akan mengharuskan semua orang untuk meninjau versi terbaru dari dokumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.